Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi kita lanjut belajarnya di tema 3, benda di sekitarku. Nah, kita tetap di subtema 1, masih di aneka benda di sekitarku. Pembelajaran kita lanjut ke 3, 4, dan 5. Nah, anak-anak ketika membuka di pembelajaran 3 halaman 22, anak-anak akan menemukan 4 macam gambar yang mungkin anak-anak sudah nggak asing ya. Ada sebuah bacaan tentang kertas di sekitar kita. Nah, dari mana sih asal kertas? Nah, banyak benda yang terbuat dari kertas. Contohnya, buku tulis yang anak-anak gunakan. Selain itu ada tisu, kardus, dan koran. Nah, itu semua dari kertas. Dari mana sih? Ternyata kertas itu berasal dari kayu. Kayu itu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dari pohon dipotong hingga sebesar korek api sampai kecil-kecil. Nah, setelah itu dipanaskan kayunya hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur ini disebut bubur kertas atau nama lainnya pulp. Nah, proses selanjutnya pulp tadi diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan sampai tipis. Nah, coba anak-anak kalau disuruh menulis di atas kaca, apakah tulisan anak-anak sama bentuknya seperti kalau menulis di kertas? Beda ya. Nah, beda. Kertas itu punya sifat penyerap air. Nah, kertas juga dapat menyerap tinta bolpen anak-anak dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Jadi, kalau nulis di kaca agak susah ya, agak sulit, dan tulisan anak-anak tidak bisa terlihat dengan jelas. Oke, ada beberapa kata-kata di buku paket anak-anak yang mempunyai arti. Nah, bisa dicari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bu kita kasih tahu, mungkin anak-anak bisa cari tahu sendiri nanti kalau masih belum puas untuk jawaban yang di sini. Selulosa itu artinya serat. Lunak itu artinya lembut atau empuk. Nah, molekul itu bagian terkecil dari senyawa. Ampas itu sisa. Pulp itu bubur kertas. Pipih itu tipis. Menyerap itu masuk ke dalam atau rembes. Biasanya air ya, berhubungan dengan air. Kardus itu karton. Serat itu tidak licin atau sel dari hewan atau tumbuhan. Serat, contohnya serat dari ulat sutra, diambil seratnya ya untuk dijadikan kain biasanya ya. Kalau tidak licin itu maksudnya biasa sehari-hari itu bahasanya seret. Nah, terus habis itu menggiling artinya melumatkan atau menggulung. Nah, seperti yang tadi Bu Mita sudah sampaikan, bahan dasar kertas itu dari kayu ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar-gambar pohon yang bisa digunakan sebagai bahan dasar kertas. Nah, berikut ada pohon pinus, ada pohon jati, ada pohon akasia. Kira-kira pohon mana yang paling tinggi? Mana? Pohon pinus dan pohon jati. Nah, kalau kita misal tanya, bagaimana sih cara mengukur pohon? Pakai apa? Nah, pakai meteran. Selain pohon, pasti tinggi anak-anak juga berbeda-beda dengan teman yang lain, ya. Ada yang tinggi banget, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah, apakah sama? Beda ya. Alat ukur panjang juga bermacam-macam. Alat buat ngukur tembok
tanah, meja, baju anak-anak itu beda. Apa aja sih? Nah, ada meteran roll, meteran saku, meteran pita, dan metlin. Nah, meteran roll biasanya digunakan untuk mengukur lahan atau jalanan ya, untuk mengukur tanah. Nah, hal-hal yang outdoor, di luar ruangan, atau mungkin bisa di dalam ruangan tapi yang panjangnya itu panjang banget gitu. Kalau meteran saku biasanya dipakai oleh bapak-bapak tukang bangunan ya. Anak-anak mungkin pernah lihat kalau yang ini. Nah, terus apalagi ada meteran pita seperti ini. Biasanya dipakai sama tukang jahit. Terus ada metlin. Metlin mirip sama meteran pita ya. Cuman dia lebih ke modelnya seperti meteran saku. Nah, gini. Bahannya kayak meteran pita, modelnya seperti meteran saku. Gitu. Nah, coba. Di buku anak-anak ada pertanyaan. Ada 2. Sebutkan satuan panjang yang kamu ketahui. Sudah pernah ya di kelas 2 ya. Apa? cm dan mm. Apa itu? Sentimeter, meter, dan milimeter. Terus tabel. Anak-anak diminta untuk mengisi jenis alat ukur yang digunakan kalau anak-anak pengen ngukur bagian-bagian yang di sini. Pertama, tinggi badan. Anak-anak kalau ngukur tinggi badan pakai apa? Bisa pakai meteran saku. Bu, pakai penggaris juga bisa loh. Nah, bisa. Cuman batas penggaris kadang tidak sampai tingginya anak-anak. Misal, Bu, ada yang ada yang penggarisnya 50 cm. Berarti kan harus 2 kali atau harus beberapa kali menaruh penggarisnya sampai tingginya anak-anak. Nah, kalau meteran saku biasanya sampai untuk tinggi anak-anak. Terus yang kedua, panjang lingkar pinggang. Lingkar pinggang anak-anak. Biasanya pakai meteran pita. Terus panjang meja di kelas. Bisa pakai apa? Pakai meteran pita bisa, meteran saku bisa, pakai penggaris bisa. Cuman kalau penggaris harus berkali-kali ya. Sekali tempel, ditandai, lanjutkan, ditempel lagi, jadi berkali-kali kalau pakai penggaris. Terus yang keempat, panjang lompatan teman kelompokmu. Misal lagi olahraga, kalian ada tugas praktik lompat jauh. Nah, pakai apa? Pakai meteran roll. Terus lebar papan tulis di kelas, meteran saku. Terus panjang halaman sekolah, meteran roll. Kita lanjut. Tadi bicara tentang kertas. Ya. Banyak benda-benda di sekitar rumah kita, di sekitar lingkungan kita banyak yang berasal dari kertas. Karena banyak itu, jadi tentu banyak pohon pula yang harus ditebang. Ya enggak? Nah, karena kalau kebanyakan pohon yang ditebang, lingkungan juga akan menjadi bermasalah. Nah, solusinya adalah pengganti kertas. Apa itu? Plastik. Nah, seperti judulnya, plastik, solusi dan masalah. Maksudnya gimana? Perhatikan benda-benda yang ada di rumah anak-anak. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberi banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah,
anak-anak bisa lihat tabel di kanan ini. Ada tabel benda, ada tabel waktu yang dibutuhkan untuk terurai. Maksudnya bisa hancur dan bisa menyatu di tanah. Ya. Bentuknya maksudnya bisa berubah, nggak bentuk seperti semula gitu. Kertas bisa hancur atau terurai 2-5 bulan. Kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun, plastik deterjen 50-80 tahun, plastik biasa, plastik apapun 50-100 tahun baru bisa terurai. Kaleng soft drink aluminium, minuman kemasan yang dari aluminium 80-100 tahun, aluminium biasa 80-100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik, tas kresek 10-20 tahun, styrofoam tidak dapat diuraikan. Nah, itu tadi sebenarnya cara-cara untuk mencari solusi, ya, solusi untuk gimana caranya kita mengurangi pemakaian kertas atau barang-barang dari kayu supaya penebangan pohon tidak terlalu sering atau banyak. Tapi solusi yang kita dapatkan juga bisa menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Terlalu banyak benda plastik pun juga tidak baik untuk lingkungan. Nah, mungkin anak-anak ini ya sudah tidak asing dengan benda-benda yang ada di sini. Nah, di buku anak-anak sudah bisa anak-anak baca sendiri berapa lama untuk benda tersebut diuraikan dan bisa menyatu dengan lingkungan. Ternyata cukup lama. Nah, lalu bagaimana? Apakah tidak ada solusi? Nah, anak-anak bisa temukan di halaman 32-33. Jadi anak-anak bisa bayangkan apabila kalau membuang kantong plastik sembarangan. Nah, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik, kita bisa punya 3 cara. Reduce, reuse, dan recycle. Nah, mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Reduce itu adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Kalau reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Contoh, misalnya sampah kemasan botol minuman yang anak-anak punya digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, dipakai lagi menjadi sebuah barang yang berguna. Kalau recycle adalah mendaur ulang sampah plastik, biasanya dilakukan di pabrik. Jadi, sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, biasanya kalau yang recycle itu dikumpulkan sama pabrik, dihancurkan dulu, baru dibuat barang baru. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengompolkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Jadi, gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Ini lambang dari reduce, reuse, and recycle. Nah, berbicara tentang plastik tadi, anak-anak pasti pernah bermain bola. Ada macam-macam bahan yang bisa dibuat untuk bola. Ada yang plastik, ada yang karet. Ada bola takraw dari bambu. Nah, permainan bola tangan ini dilakukan biasanya di lapangan atau di tempat terbuka. Bisa nggak Bu di dalam ruangan? Bisa. Nah, permainannya dilakukan oleh 2 kelompok. Gimana cara mainnya? Jadi 2 kelompok itu berbaris. Nah, baris ke belakang, bola yang dipegang oleh teman yang paling depan harus dioper
ke teman satu tim. Nah, setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelompoknya dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Nah, mengopernya seperti ini. Yang pertama dari bawah, gantian dari atas, dari bawah, dari atas, dari bawah. Habis itu melangkah paling banyak 5 langkah. Nah, ke gawang. Gawangnya ada di belakang teman yang paling akhir. Oke. Selain dari kayu, kertas, dan plastik, ada beberapa macam benda yang terbuat dari berikut: dari kaca, logam, dan karet. Benda yang di sini yang di kiri itu dari kaca ya. Ada botol, gelas, cangkir. Nah, benda yang dari kaca contoh-contohnya. Sifatnya gimana kalau benda dari kaca? Dia kedap air dan tembus cahaya. Maksudnya tidak bisa menyerap air. Yang kedua, benda dari logam. Sifat logam gimana? Kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Kalau dibanting tidak pecah, gak gampang dibentuk. Lalu kalau sendok dan garpu ini penghantar panas yang baik. Anak-anak pernah ya kalau memanaskan sendok atau garpu itu entah lama-lama ke daerah yang anak-anak pegang jadi ikut panas. Nah, terakhir benda dari karet. Sifatnya gimana? Sifat bahannya lentur ya. Ada ban, ada sepatu bot. Nah, kita tebak bahan. Tadi ada 3 ya. Kaca, logam, dan karet. Kira-kira mana yang termasuk benda yang tadi disebutkan bahannya? Kaca. Kira-kira yang mana? Ini. Gelas. Piring. Apalagi mirror kaca ini. Apalagi komputer ada kacanya ya. Video kamera juga ada. HP juga ada kacanya. Laptop juga ada kacanya. Lalu dari logam. Logam. Ada logam atau aluminium, boleh. Ini ya. Nah, ini ya. Terus apa lagi tadi? Karet. Nah, dari karet ada nggak? Dari karet nggak ada ya. Nggak ada. Oke, tadi ini bisa ya. Dari kaca ada, dari plastik ada. Itu tadi contohnya. Nah, kita lanjut ke bahasan berikut. Anak-anak akan belajar menghitung nanti. Pertama wajib diingat dulu, M itu meter, cm itu sentimeter, dan mm itu milimeter. Yang penting yang atas yang harus anak-anak ingat dulu, 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau kita tanya 100 cm berapa meter, isinya 1, tinggal dibalik ya. Contoh, ada mobil ayah Dayu, panjangnya 410 cm. Nah, kalau dijadikan meter berapa? Cara ngitungnya adalah 410 cm sama dengan semuanya dijadikan cm dulu. Gitu. Nah,
dijabarkan dulu. 400 cm dijabarkan, dipecah dulu. Tadi kan 1 meter kan 100 cm, 400 jadikan 400 dulu. 400 nya baru ditambah sisa dari 400 10 cm, 410. Nah 400 ini cm jadikan meter. Nah 0 dihilangkan 2, jadinya 4 meter ditambah lebihannya 10 cm. Jadi 410 cm itu sama aja dengan 4 meter lebih 10 cm. Gitu. Tadi seperti yang sudah anak-anak jawab di depan, satuan meter ada meter, sentimeter, dan milimeter. Yuk kita coba berlatih halaman berapa ini? Anak-anak coba cek nanti ya. Yang diingat nih, 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau dibalik jadinya 100 cm sama dengan 1 meter. Yuk kita isi. Nah, 200 cm berapa meter? Dibalik jadinya 2. 500 cm berapa meter? 5. Nah, sekarang lihat ini. 6 meter berapa sentimeter? Tambahkan 0,2. 600. Nah, nomor 4. 400 cm berapa meter? Sama seperti atas ya. Tinggal hilangkan 0-nya. 7 meter berapa sentimeter? 700. Nah, berikutnya 2 meter 45 cm. Nah, jadinya berapa? 2 meter itu berapa senti? 200. Nah, ditambah 45 cm jadinya 200. Mohon maaf, bentar dihapus dulu. Jadinya 245 cm. 4 meter 32 cm berapa? Sama seperti atas ya. Nah, tambahkan 432 cm. Nomor 8, 879 cm. Nomor 9, 400 berapa itu? 8 cm. Nah, terakhir 70 meter ditambah 9 cm. Baik, hati-hati. 70 meter. 70 tulis dulu. Nah, meter ke senti nambah 0, 2. Baru tambahkan 2 0-nya. Nah, tambahkan 9. Jadi 7.009 meter. Sentimeter, mohon maaf. 7.009 cm. Jadikan sentimeter semua yang 6 sampai 10. Gitu caranya. Selesai. Itu yang bisa minta sampaikan. Semoga nambah pengetahuan anak-anak. Semoga belajar dimudahkan. Semoga bisa memudahkan anak-anak untuk belajar di rumah ya. Oke, sekian dari Minta. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.